menanggapi saya berada di tengah kawan-kawan media massa yang akan membantu saya bersama kawan-kawan untuk mengabarkan pada seluruh masyarakat Indonesia tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah kami alami, dan mudah-mudahan apa yang akan kami, khususnya yang akan saya sampaikan ini bisa menjawab apa yang menjadi banyak pertanyaan. Pelanggaran HAM, salah satu kasus yang masih sering terjadi sampai saat ini. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyoroti pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala yang dianggap tidak serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada masa itu, pemerintah dinilai lebih mengedepankan tentang sisi pembangunan. Kontras sendiri menyoroti berbagai isu yang berkembang di masyarakat terkait pelanggaran HAM. Kepala Divisi atas Pembelaan HAM, Arif Fikri, mencatat 18 orang dieksekusi mati selama 3 tahun pemerintahan Jokowi. Arif juga melihat adanya penyiksaan dan tindakan kejam yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI. Tercatat 163 kasus penyiksaan pada tahun 2016 sampai 2017. Sementara dari Januari sampai Oktober 2017, praktik penyiksaan mencapai 84 kasus yang dilakukan kepolisian, sedangkan 29 kasus yang dilakukan oleh TNI dan 19 kasus yang dilakukan oleh warga sipil. Menurutnya, praktik penyiksaan tidak sebanding dengan hukuman yang diterima para pelaku. Diambil dari contoh pada tahun 2017, tercatat hanya 1 kasus yang berhasil diproses hingga tahap persidangan, yaitu kasus penyiksaan hingga tewas warga Meranti yang dilakukan oleh anggota Polsek Meranti. Kasus kedua diambil dari kasus Novel Baswedan. Komisi Nasional HAM mengkritik tuntutan ringan terhadap 2 polisi penyiram air keras terhadap penyidik senior KPK ini. Proses penegakan hukum dari kasus ini dianggap tidak ada komitmen yang pasti dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan. Komnas HAM menilai tuntutan ringan sebagai pelanggaran prosedur atau abuse of process. Kasus ketiga ialah paniai berdarah. Peristiwa paniai ini terjadi pada tanggal 7-8 Desember 2014. Kejadian ini diawali oleh teguran kelompok pemuda kepada anggota TNI yang membawa mobil Fortuner hitam tanpa menyalakan lampu. Teguran itu rupanya menyebabkan pertengkaran yang berujung penganiayaan oleh anggota TNI. Kasus ini mengakibatkan 4 orang meninggal dan 21 orang luka berat. 3 minggu setelahnya, Presiden Joko Widodo mengatakan telah membentuk tim investigasi terkait kasus tersebut. Beliau berharap tim kecil ini dapat mendapat data yang valid dan mencari tahu akar masalahnya seperti apa. Komnas HAM menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat pada tanggal 3 Februari 2020. Dari ketiga kasus di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran HAM dilakukan oleh aparatur negara. Mengapa terjadi demikian? Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum malah cenderung menjadi pelanggar hukum. Juga banyak survei yang mengatakan bahwa pelanggaran HAM tertinggi dipegang oleh polisi, disusul dengan TNI. Dan dari ketiga kasus di atas juga dapat kita lihat bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam menegakkan HAM. Menurut saya, ini terjadi karena HAM yang dimaksud itu sifatnya masih ambigu. Maksudnya, banyak pelaku pelanggaran HAM yang akan dihukum, tapi mereka berdalih bahwa hukuman yang mereka terima juga merupakan pelanggaran HAM. Maka dari itu, pemerintah perlu menghilangkan kerancuan tentang penegakan HAM yang sebenarnya agar HAM dapat berdiri tegak sebagaimana mestinya. Fajar Maulana Malik, kelas A2, Ilmu Komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan misteri tonggak keabadian menjadi absurditas hidup manusia demokratis, menolak tafsir umum atas ungkapan filosofis. Kebebasan wacana telah terbuka, kita terperangkap krisis saling percaya. Inilah situasi dunia ketiga, krisis kemanusiaan semakin menggila. Bangsa mengalami konflik keyakinan semata, hal yang selama ini tertutup di bawah dominasi negara. Siapakah yang bisa mempercayai siapa? Elit bebas melanggar HAM itu kenapa? Suara rakyat dibungkam sungguh celaka.